Roma muncul sebagai pelamar potensial untuk striker Chelsea Romelu Lukaku. Penyerang yang tidak disukai itu belum menemukan tim baru setelah pembicaraan dengan Inter gagal di awal musim panas. Seperti yang diungkapkan oleh Sky Sport, Roma datang ke depan pintu Chelsea beberapa hari lalu dan menanyakan kemungkinan mendatangkan Lukaku dengan status pinjaman. Klub ibu kota terkenal mencari pengganti sementara Tammy Abraham yang cedera kemungkinan akan membuatnya absen untuk sebagian besar musim ini. Namun, Chelsea menolak pendekatan Roma karena mereka menolak untuk mempertimbangkan proposal pinjaman apapun untuk Lukaku. Sebaliknya, The Blues ingin mencari solusi permanen untuk striker Belgia yang belakangan dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus. Ternyata alasan Lisandro Martinez ditarik keluar di halftime pada laga kemarin melawan Wolves adalah karena cedera. Lisandro Martinez menderita cedera tendon pada ankle-nya. Sekarang, Lisandro Martinez sedang dalam tahap evaluasi seberapa parah cedera yang dideritanya. Tetapi kemungkinan Lika akan absen selama 2-3 minggu. Gawat nih pertahanan MU. Roma melakukan upaya untuk striker Kanada David, namun, permintaan Lille terlalu tinggi 2 hari sebelum dimulainya kejuaraan. Roma mendapati diri mereka hanya memiliki Gallo Belotti di lini serang. Dengan absennya Abraham setidaknya hingga 2024 dan sulitnya menemukan kesepakatan untuk Marcos Leonardo dengan Santos dan Zapata dengan Atalanta, Giallorossi terpaksa mencari tempat lain. Menurut apa yang dilaporkan oleh Il Romanista, GM Giallorossi Thiago Pinto akan berusaha untuk David dari Lille. Sebuah upaya yang terbukti sia-sia. Nyatanya, permintaan tim Prancis untuk striker Kanada itu terlalu tinggi. Masa depan fullback Roma Leonardo Spinazzola masih belum pasti. Kontrak pemain internasional Italia dengan Giallorossi akan berakhir tahun depan dan, meski tergoda oleh minat dari Arab Saudi, Spinazzola dan klub belum bertemu untuk membahas kemungkinan kesepakatan baru. Menurut Corriere dello Sport, Spinazzola ingin menggunakan tahun terakhir ini dalam kontraknya untuk meyakinkan Roma agar juga mengandalkannya di masa depan. Inter Miami dilaporkan mendapatkan undangan untuk mengikuti Liga Champions Amerika Selatan, Copa Libertadores 2024 mendatang. Sebelumnya tidak ada klub dari Amerika Utara yang pernah berlaga di kompetisi tersebut. The Messi Effect belum berakhir. Gabry Veiga ke Napoli. Ini dia kesepakatan verbal tercapai, tambahan kesepakatan 36 juta euro disertakan untuk Celta Vigo untuk gelandang berbakat Spanyol. Naples biaya tetap 30 juta euro plus paket tambahan 6 juta euro. Dokumen yang harus disiapkan dan kemudian waktu untuk tes kesehatan, penandatanganan teratas untuk Serie A. Proposal resmi Inter ke Bayer telah dikirim hari ini, seperti yang diharapkan dan diumumkan pada pagi hari, 25 juta euro di atas meja untuk Benji Pavard. Kesepakatan tetap sulit karena permintaan Bayer tetapi Pavard bersikeras dengan klub karena dia ingin pergi. AC Milan maju dalam pembicaraan untuk merekrut Marco Pellegrino dari Platense, karena bek tengah 2002 adalah opsi favorit untuk menambah satu bek lagi. AC Milan persyaratan pribadi sudah disepakati, tawaran baru diharapkan segera. Dewan Milan memutuskan memilih Pellegrino di antara 3 opsi. Konstantinos Mavropanos hampir pindah ke Serie A minggu lalu. West Ham sekarang memimpin perlombaan untuk mengontraknya. Negosiasi maju dengan Stuttgart dan klub Italia juga percaya Dinos akan bergabung dengan West Ham. Fokus pada Mavropanos karena kesepakatan Maguire saat ini tidak aktif. Ruslan Malinovskyi keluar dari OM dan dia akan bergabung dengan Genoa.
Ini dia, kesepakatan dengan pinjaman dengan opsi beli 10 juta euro dari Marseille. Tes medis sedang dijadwalkan sekarang untuk gelandang Ukraina. Penghargaan dari Real Madrid kepada Eduardo Camavinga yang akan bermain di 100 posisi klub musim ini. Di luar atau di dalam lapangan, pemain muda Perancis yang luar biasa gelandang kuat tangguh Madrid akan memagarinya dengan klausul beli 150 juta pound. Liverpool tetap berhubungan dengan Fluminense untuk Andre, 22, dan telah memberitahu pihak Brasil bahwa mereka ingin menambah gelandang tersebut pada tahun 2024. Biaya 17 miliar pound dibahas dan penjualan 20% dengan biaya ingin disertakan. Bayern Munich mengawali Liga Jerman tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan hasil positif, bertamu ke markas Werder Bremen. Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, FC Hollywood menang telak 4 gol tanpa balas. Leroy Sané mencetak brace di laga kali ini. Sementara 2 gol Bayern lain dicetak Harry Kane dan Mathys Tel. Sané membawa Bayern memimpin cepat di menit keempat. Bayern mesti menunggu 70 menit sebelum mendapatkan gol keduanya dari sepakan Kane. Klub Bavaria itu justru semakin panas mendekati akhir laga untuk melahirkan 2 gol lain diciptakan masing-masing dari Sané dan Mathys Tel. Bayern berhasil mencetak gol ketiganya saat pertandingan mencapai 90 menit. Sané kembali mengukir namanya di papan skor sekaligus menjadikan kedudukan 3-0. Hasil kerja sama 1-2 antara Erik Choupo-Moting dengan Thomas Mueller berakhir dengan sebuah umpan silang pendek. Sané menuntaskan dengan tembakan ke gawang yang kosong. Jelang pertandingan selesai, Mathys Tel menciptakan gol keempat Bayern untuk menyelesaikan permainan dengan skor 4-0. Manuver Alphonse Davies di sayap kiri diselesaikan Tel dengan tembakan akurat dari dalam kotak penalti. Luciano Spalletti telah ditunjuk sebagai pelatih kepala baru tim nasional Italia dengan kontrak yang berlaku hingga 2026. Spalletti akan segera menggantikan Roberto Mancini, pelatih Napoli membuat kejutan di Serie A musim lalu. Direktur Sassuolo Carnevali, Berardi tidak akan dijual ke Juventus. Batas waktunya adalah tanggal 17 Agustus tetapi Giuntoli tidak pernah mengajukan penawaran resmi. Saya tidak senang dengan itu, kami ingin mewujudkannya tapi Juve menghilang. Berardi tidak lagi dijual, ujar Gazzetta.